Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara masalah produk dan riset. Kalau kita mempunyai produk baik berupa benda maupun jasa, sebelum kita lemparkan ke pasaran, maka saya sarankan Anda perlu melakukan riset lebih dahulu. Konyol rasanya kalau kita tiba-tiba saja memproduksi sebuah benda atau jasa langsung kita lemparkan ke pasaran. Makanya banyak orang yang gagal dengan mengeluarkan biaya yang sudah banyak di pasaran ternyata tidak diterima. Nah, bagaimana cara melakukan riset itu? Yang pertama adalah kita melakukan benchmarking. Role model, kita akan datang kepada orang-orang yang sudah memproduksi dengan sukses, misalnya makanan atau batik atau jasa-jasa. Nah, kita perlu datang kepada orang itu, kepada perusahaan itu, kepada lembaga itu, bagaimana cara mereka memproduksi, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara memasarkan, bagaimana standar mereka menjaga mutu. Itu kita perlu datang ke sana. Kita melakukan benchmarking, studi banding. Kebetulan saya memproduksi batik. Nah, untuk memproduksi batik itu saya akan melakukan benchmarking. Ini batik kami, batik pewarna alam. Nah, batik ini sebelum saya memproduksi ini saya belajar banyak kepada ahli-ahli batik. Tidak kurang saya belajar di Malang, di Singosari, di Lumajang, di Probolinggo, di Jogja, di Lasem, di Pekalongan, dan di Surabaya. Saya melakukan benchmarking. Supaya apa? Supaya kalau saya memproduksi itu tidak asal-asalan, tetapi sudah melalui studi bagaimana cara membatik itu. Kebetulan saya memang berangkat dari nol, tidak mengerti batik, sehingga saya memulainya bagaimana cara mencanting, bagaimana cara mewarna, jenis-jenis pewarnaan, bagaimana kalau ini melorot. Itu saya belajar banyak dari berbagai sumber dan berbagai ahli. Nah, dari sana saya akan tahu bagaimana seorang pembatik, misalnya Trasmi itu sukses, Giovanni itu sukses itu seperti apa. Saya belajar dari sana. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan riset. Yang kedua adalah kita melihat kompetitor, pesaing kita. Pesaing kita itu ada di mana? Nah, pesaing kita itu jumlahnya berapa? Tidak masalah. Pesaing kita itu ada pada level seperti apa? Semakin banyak kita mempunyai data-data tentang pesaing kita, semakin bagus. Karena kita tahu nanti kita bermain di mana, jasa yang mana, produk yang mana. Yang ketiga, kita harus mengetahui tentang konsumen kita. Batik yang kita lemparkan ini, apakah ini untuk kelas bawah, kelas menengah, atau kelas atas? Karena berbeda. Nah, kalau kita mengetahui konsumen, itu kita akan tahu, misalnya batik itu bagaimana selera masyarakat kelas bawah, bagaimana motifnya, teknik pewarnaannya, teknik membatiknya, itu tertentu. Berbeda dengan kelas menengah, berbeda dengan kelas atas, karena bahannya, motifnya juga mereka berbeda. Ini kita harus tahu tentang bagaimana memasang harga. Itu kita juga harus tahu apa yang diharapkan, apa yang dianggap apa yang mereka anggap berharga, tren-tren yang ada pada konsumen, calon pengguna produk dan jasa kita juga harus tahu. Yang keempat adalah kita harus survei lagi, melakukan survei di internet.
kita harus terus-menerus di dunia maya, mengetahui di dunia maya perkembangannya. Kalau seandainya batik, perkembangan motif-motifnya seperti apa, tren pasar itu seperti apa, nah harga-harganya seperti apa, Anda mau bermain di mana, Anda mau menjual yang mana, Anda mau melayani yang mana. Ini kita bisa tahu dari tren-tren pasar, baik itu di pasar lokal ataukah pasar regional atau pasar nasional. Bahkan kita bisa melihat tren yang di pasar internasional. Nah, lebih dari itu sebetulnya kalau kita mau melemparkan produk, maka jangan lupa kita harus bersandar pada yang mengatur pasar. Siapa itu? Allah. Nah, sebagus apapun produk kita, sebagus apapun kemasan kita, sebagus apapun pemasaran kita, kita perlu meniatkan diri pada beribadah. Jadi kita harus sadar, kita mulai dulu produk kita, jasa kita dengan nama Allah. Kenapa begitu? Memang hukum alam, natural law itu produk yang bagus seharusnya memang dapat sambutan yang baik. Riset yang baik akan menghasilkan juga sambutan konsumen yang baik juga. Tetapi siapa sebetulnya yang mendatangkan konsumen kepada kita? Siapa yang membuat produk kita laris? Siapa yang membuat mata dan hati konsumen itu tertuju kepada produk kita? Maka jawabannya adalah Tuhan. Jawabannya adalah Allah. Oleh karena itu, niatkan produk kita untuk Allah, dengan jalan Allah, maka insya Allah produk kita akan baik di pasaran dan baik pula di dalam diri kita. Barokah. Baik, ini dulu pembahasan saya tentang produk dan riset. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.